Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi. Dan kali ini Rabu 4 Juni 2025. Dan pemirsa, di Dialog Khusus kita kali ini kita akan membahas mengenai Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI yang memiliki peran sebagai perwakilan daerah dalam sistem pemerintahan pusat di Indonesia, di mana DPD RI hadir untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan daerah agar terwakili dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Dan kali ini kita akan menggali informasi langsung bagaimana peran DPR RI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, dan kita bersama Bapak Ismet Abdullah yang merupakan anggota DPD RI 2004-2029 Dapil Provinsi Kepulauan Riau, yang saat ini duduk sebagai anggota Komite 1 DPD RI dan juga merupakan Kepala Badan Kehormatan. Dan kita akan berbincang bagaimana beliau mencari jalan keluar dan mendorong kemajuan Provinsi Kepri di Ibu Kota. Dan langsung saja kita sapa beliau, Pak Ismet. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Batam TV kali ini Pak. Terima kasih. Mungkin kegiatannya Pak sekarang setelah di DPD RI, kesibukannya seperti apa Pak sekarang? Jadi DPD itu kan lembaga tinggi negara. Didirikan kira-kira 20 tahun yang lalu. Yeah. Dewan Perwakilan Daerah dengan maksud menampung aspirasi masyarakat. Yeah. Apa kesulitan-kesulitan daerah? Masyarakat di daerah itu mengalami problema-problema apa dalam kehidupan sehari-harinya. Di samping itu, kita juga menjaring aspirasi masyarakat untuk mengetahui perundang-undangan apa yang diperlukan untuk daerah. Nah, saya terpanggil masuk ke DPD, ikut dalam pemilihan, karena kita membutuhkan undang-undang provinsi kelautan yang belum jadi-jadi. Sudah lebih dari 10 tahun diproses. Tapi belum juga selesai. Nah, saya terpanggil karena itu. Karena tanpa undang-undang kepulauan, maka mengurus provinsi yang punya 2.400 pulau itu sulit sekali. Dan kita sudah sampaikan dulu kepada Bapak Presiden, Pak SBY, Bapak SBY setuju. Dia bantu untuk provinsi kepulauan, diberikan dana-dana khusus kepada 9 provinsi kepulauan di Indonesia. Tapi beliau bilang harus dengan undang-undang. Harus dengan undang. Kalau nggak jalan ini. Artinya melalui DPD RI ini Pak ya? Melalui DPD RI. Dan DPD diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Baik. Nah, tentu prosesnya di pusat bersama-sama DPR. Dan fungsi lain dari DPD adalah pengawasan. Baik. Itu kira-kira. Baik, tapi Pak Ismet, di usia yang sekarang, bagaimana mungkin Bapak menjaga kesehatan dan juga mungkin bisa kasih tips sedikit Pak, dengan bisa di rumah bagaimana menjaga kesehatan biar fit seperti Bapak sekarang. Di usia yang seperti sekarang ini, Pak, gitu? Allah masih memberikan kesehatan, umur masih ada, ya kita olahraga yang mungkin dikuasai lah. Dulu masih lari, sekarang tak bisa lari, cukup jalan kaki atau treadmill ke gym. Itulah. Lebih dari itu badminton, tenis apalagi sudah. Berenang masih bisa. Masih berenang masih Pak? Masih bisa berenang. Itulah. Yang penting kesehatan kita jaga. Baik. Supaya bisa tetap berbakti untuk Kepri. Ini sekarang kegiatannya bolak-balik Pak, antara pusat atau di Kepri juga, atau seperti apa Pak? Jadi karena DPD itu basisnya di daerah. Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi kita kumpul
setelah reses kita kumpul di Jakarta di gedung MPR. Di dalam gedung MPR itu ada dua gedung, satu DPR, satu DPD. Nah disitulah kita berkumpul dengan anggota-anggota DPD se-Indonesia. Ada 152, karena tiap provinsi 4 orang dipilih. Ada 38 provinsi, jadi 152 kita ketemu di situ. Baik. Dan ternyata banyak masalah-masalah yang sama. Dan disitulah dipecahkan, apakah kita bahas dengan menteri terkait, kita panggil menterinya, atau kita sampaikan ke presiden. Baik. Bahwa ini memerlukan campur tangan presiden. Nah, disitulah kita putuskan. Tapi kalau fokusnya di anggota Komite 1 Pak, dan juga Kepala Badan Kehormatan, ini topoksinya seperti apa Pak? Kalau Komite 1 kita banyak mengatur masalah mengupayakan masalah-masalah undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Seperti tadi undang-undang kelautan, provinsi kelautan. Kemudian masalah-masalah pemerintahan daerah. Bagaimana jalannya pemerintahan daerah, sebab sekarang ini kan sejak ada undang-undang cipta karya di pusat, kewenangan-kewenangan daerah kan banyak diambil. Itu juga masalah. Di mana-mana kita ketemu, di kabupaten, di mana-mana mereka mengeluh. Masa untuk izin AMDAL, mengurus AMDAL saja harus pemerintah pusat. Apa masalahnya? Apa orang daerah bodoh-bodoh? Tak bisa mengurus AMDAL. Itu birokrasi ya Pak ya? Itu enggak, itu undang-undang cipta karya yang harus diganti, harus dirubah. Kita sedang proses itu. Baik. Nah, yang seperti itulah masih banyak. Izin tambang, izin ini semua ditarik ke pusat. Baik. Daerah ngurus apa jadi? Artinya semua harus ke pusat dulu Pak ya? Sekarang ada gejala sentralisasi. Baik Pak, sebagai anggota DPD RI 2024-2029 Dapil Provinsi Kepulauan Riau Pak, mungkin aspirasi utama yang pertama kali Bapak bawa Pak dari konstituen Provinsi Kepulauan Riau ke DPR RI apa Pak gitu aspirasinya? Pertama, daerah ini harus makmur. Mengurus provinsi dengan 2.400 pulau itu sangat-sangat sulit. Ke Natuna saja dari Tanjung Pinang itu perlu 38 jam naik kapal. Ke Anambas 30 jam. Bagaimana mengurus itu? Jaraknya terlalu jauh. Belum lagi fasilitas seperti rumah sakit dan lain-lain, sekolah-sekolah. Nah itu diperlukan dana-dana khusus supaya masalah transportasi bisa diatasi, sekolah-sekolah bisa dibangun, begitulah. Nah itu perlu undang-undang. Terkait konektivitas ya. Berbeda dengan provinsi-provinsi yang punya daratan luas seperti di Kalimantan, Jawa, Sumatera. Itu dari satu wilayah ke wilayah yang lain mudah. Dari Jambi mau ke Sumatera Barat dengan jalan darat pun bisa. Dari Jambi mau ke Sumatera Selatan bisa dicapai. Kalau di laut mau naik apa? Harus bikin kapal. Dan harga kapal itu mahalnya bukan mahal. Itulah kira-kira. Baik. Nah ini pembahasan mengenai provinsi kepulauan ya Pak ya? Kepulauan ya. Ini pembahasannya mungkin di pusat sudah sejauh mana Pak? Gitu. Sudah masuk prolegnas. Nah ini sekarang kita sedang sempurnakan. Sebab dulu banyak yang nggak setuju. Nah sekarang kita selesaikan. Mudah-mudahan dalam tahun ini bisa selesai. Kalau terkait ini Pak, ruang lingkup diantaranya otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, politik, HAM termasuk pertanahan dan hal lainnya yang tentu masalah ini banyak di KPI. Mana yang mungkin sudah mulai disampaikan atau dibahas di DPD dan mana yang sudah berkelanjutan Pak pembahasannya terkait mungkin otonomi daerah Pak gitu. Daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru maksudnya. Jadi ada dari daerah lain banyak. Total daerah otonomi baru yang usulannya masuk ke Menteri Dalam Negeri itu 5
di atas 300. 300 Pak ya? 300 sampai 330 kurang lebih lah. Sehingga pemerintah sampai bulan lalu masih menetapkan moratorium. Jadi di stop dulu pembahasannya. Tapi dari reses kemarin, hampir semua daerah meminta supaya jangan ditahan dong. Daerah mau maju kok. Kenapa pusat tahan-tahan? Ya. Daerah mau berkembang, mau maju. Jadi kita sudah bahas dengan Menteri Dalam Negeri. Dan sepakat Menteri Dalam Negeri bergantung dengan kondisi keuangan, tapi secara bertahap sudah akan dimulai dalam beberapa bulan ini. Tapi kalau untuk di Provinsi Kepri sendiri Pak, mungkin daerah mana yang berpotensi untuk dimekarkan Pak? Daerah yang pertama adalah Kabupaten Natuna dan Anambas sudah diusulkan oleh Gubernur untuk menjadi provinsi. Dan masyarakatnya juga meminta. Masyarakat Anambas dan Natuna sudah meminta untuk bikin provinsi lah. Jadi tidak membebani Kepri, dan dia juga dengan sumber-sumber alam yang ada bisa menghidupi masyarakat di sana. Dan DPRD Provinsi Kepri sudah setuju. Jadi ini tinggal formalitas saja pembahasan, dan nanti daerah akan bikin konsep ekonominya. Seperti dulu waktu Kepri mau pisah, saya waktu itu kepala otorita Batam, kita bikin konsep ekonominya. Untuk Kepri dan nggak ada masalah. Jadi itu satu provinsi baru di Kepri, pisah dari Kepri untuk kebaikan. Satu lagi Kabupaten Kundur. Kabupaten Kundur. Ya, yang diusulkan oleh masyarakat sana. Itu pemekaran dari Kabupaten Karimun ya Pak? Dari Karimun. Baik. Ya. Itu antara untuk Kepri, tapi di daerah lain banyak. Di Nias, di Aceh, di Riau sendiri ada Riau pesisir, macam-macam lah. Berarti ya kalau untuk di Kepulauan Riau ini ada dan itu komite satu wilayah Pak ya? Komite satu nanti. Komite satu ya Pak ya? Yang menggodok lah. Baik, selama Bapak resis di DPD RI Pak, mungkin permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat Kepulauan Riau ini terkait apa saja Pak biasanya Pak? Gitu. Pertama, masyarakat itu kan ingin kesejahteraan. Ya. Dan dalam tahun-tahun terakhir ini, terutama 2 tahun terakhir ini, semakin padat ya Kepri ini, terutama Batam ya, makin padat lah. Dan dirasakan lapangan kerja susah. Itu masyarakat di mana-mana meminta lapangan kerja. Buka lapangan kerja, bikin lapangan kerja. Jadi mereka memerlukan balai-balai latihan, ya. Memerlukan bantuan untuk UMKM, diperlukan oleh masyarakat. Kemudian juga masyarakat sangat meminta bantuan-bantuan sosial yang langsung bermanfaat. Karena kita ketahui di Kepri kan dalam 3 tahun terakhir ini angka kemiskinan hampir tidak berubah. Sekitar 7%. Artinya tetap ya Pak? Masih 7%, 7% kurang sedikit, tapi 7%. Rata-rata 7%. Artinya dalam 3 tahun nggak terakhir. signifikan gitu Pak? Iya, itu juga masalah. Jadi antara yang mereka minta, juga mereka bilang harga-harga kok mahal, harga bahan pokok. Harga kebutuhan pokok makin mahal sekarang gitu. Dirasakan mahal. Tiap kita reses, mereka bilang itu. Mereka bilang, malah saya tanya bener nih, bener Pak. Kalau nggak percaya ikut kita katanya. Mungkin akses antar pulau gitu jauh Pak ya? Atau biaya yang mahal gitu Pak ya? Itu ada faktor wilayah kita yang memerlukan angkutan laut. Angkutan laut kan mahal. Itu. Tapi menurut Pak Ismet sendiri Pak, sebuah provinsi kepulauan Pak, itu idealnya seperti apa Pak? Gitu. Idealnya dia harus punya armada angkutan yang banyak. Yang banyak, so kita hidup dari laut. Tanpa laut nggak bisa. Jadi perlu sarana transportasi kapal laut. Harus banyak. Dan untuk kapal laut itu, beli kapal yang sudah mahal itu tak cukup. Harus ada tempat berlabuh. Harus ada pelabuhannya, harus ada jetinya. Harus ada pelantarnya kalau perahu-perahu kecil. Jadi mahal investasinya. Dan
tenaga-tenaganya juga. Ya. Beda dengan di darat dengan kendaraan bus saja sudah cukup. Yeah. Dia bisa kemana-mana, bisa berhenti di mana-mana, dari Palembang mau ke Jambi, mau ke Padang, dalam sehari bisa dicapai itu. Yeah. Itulah. Artinya konektivitas. Jadi investasinya lebih tinggi. Biaya investasi yang menyerap pendapatan daerah itu besar. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan provinsi kepulauan tadi, Pak ya. Jadi ini kenyataan, kan Indonesia sendiri kan punya 17.000 pulau. Yeah. Tapi sebagian besar pulaunya besar-besar. Yeah. Tapi ini yang pulau kecil-kecil yang berat. Ya, jauh-jauh lagi letaknya. Itu antara hambatan-hambatan yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi lapangan kerja, kebutuhan pokok yang tinggi. Dan ini kayak berkaitan dengan kemiskinan. Yeah. Untuk itu pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten harus terus-menerus menyediakan subsidi-subsidi berupa beasiswa, bantuan untuk usaha kecil, usaha menengah. Artinya dengan terbentuknya provinsi kepulauan itu treatmentnya nanti spesial ya Pak? Spesial. Nggak bisa disamakan dengan provinsi lain? Nggak bisa. Atau yang berbasis darat gitu Pak ya? Betul-betul. Baik. Nah kalau kita bicara mengenai otonomi daerah dan juga perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menurut Bapak seperti apa bagi hasil dengan potensi Kepri yang cukup besar Pak? Sekarang bagi hasil ke provinsi Keprinya seperti apa? Menurut Bapak udah cukup bagus atau seperti apa? Iya, diberi peluang oleh pemerintah pusat untuk membahas hal ini. Tapi kita kan menyadari bahwa pemerintah pusat harus membaginya kepada seluruh wilayah Indonesia. Artinya semua provinsi gitu? Semua provinsi, semua daerah harus dibagi. Jadi terlalu besar juga kita tidak mungkin untuk minta dapat pengecualian yang terlalu besar. Ya. Tapi pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten juga terus-menerus mencari sumber-sumber daya. Nah dalam hal ini sumber-sumber pendapatan baru itu harus juga diberikan peluang kepada daerah untuk menikmatinya. Jangan semuanya ditarik ke pusat. Contoh misalnya di Batam, Labuh Tambat, kapal-kapal asing yang labuh di pinggir pantai, di pinggir laut, wilayah laut, wilayah laut. Yaitu pajaknya atau biayanya serahkanlah kepada daerah. Masuk ke daerah. Masuk ke daerah, jangan diambil lagi oleh pusat lah. Nah ini pusat masih ngambil juga. Tapi itu pernah dibahas Pak, di pusat Pak gitu? Pernah dibahas. Pusat masih berkeras. Akhirnya sebagian dikasih ke daerah, sebagian masih diambil pusat. Kalau tidak salah ya. Mungkin nilainya sekarang mungkin agak lebih besar gitu Pak ya? Belum tahu saya, belum cek dengan gubernur. Sebab kalau enggak bagaimana memajukan daerahnya. Tapi kalau untuk menurut Bapak sendiri Pak, perimbangan ini khusus di migas Pak, bagi hasil migas. Yang besar migas. Ini apakah menurut Bapak ini sudah transparan, adil dan akuntabel Pak untuk migas? Transparan. Ya. Kalau soal adil relatif. Relatif ya. Kita mintanya kan besar. Ya berunding lah. Berunding. Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan juga membuka perundingan. Tidak menutup-nutupi. Itu salah satu yang positif sekarang. Kita bisa nego, bisa berunding. Itu oke lah. Artinya untuk bagi hasil ke daerah sekarang lebih transparan dan juga adil Pak ya. Dan secara akuntabel tadi. Baik, kita tahan dulu Pak bincang-bincang kita. Nanti kita lanjut lagi di segmen kedua. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena dialog khusus terkait Ispen Abdullah mencari jalan keluar dan dorong kemajuan Provinsi Kepulauan Riau dari ibu kota akan kita lanjutkan sesaat lagi. Temukan
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city.
Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Ya, baik bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dan kita masih bersama Bapak Ismet Abdullah yang merupakan anggota DPD RI dan juga anggota Komisi 1 DPD RI serta Kepala Badan Kehormatan. Dan kita berbincang mengenai bagaimana mencari jalan keluar dan mendorong kemajuan Provinsi Kepri dari ibu kota. Dan kita masuk ke segmen kedua, mungkin saya ke Pak Ismet. Ya. Kita lanjut lagi bincang kita Pak di segmen kedua, mungkin terkait wilayah perbatasan Pak. Permasalahan apa yang Bapak dapat tangkap dari masalah perbatasan di Kepulauan Riau Pak? Jadi masalah ini sangat strategis sekali karena wilayah terluar kita yang harus betul-betul dijaga adalah Natuna. Karena Natuna itu berhadapan langsung dengan negeri-negeri luar seperti Vietnam, Cina, dan tidak sedikit kapal-kapal Cina melewati Natuna. Kapal-kapal perang, bukan cuma kapal ikan. Ini terkait masalah keamanan Pak ya? Masalah keamanan. Jadi sedangkan kita lihat di sana ada pangkalan angkatan udara, tapi tak ada pesawat. Jadi ini berbahaya. Jadi, itu salah satunya Natuna. Berbeda dengan perbatasan kita di sebelah
barat dengan Sarawak, Malaysia itu relatif bisa terkendali. Artinya lebih aman Lebih di daerah aman, sini. ya, karena wilayah darat. Ya. Itu Natuna itu betul-betul harus dijaga betul. Apalagi di Cina, di dalam pelajaran ilmu bumi untuk anak-anak sekolahnya, Natuna itu bagian dari Cina. Karena disebut Laut Cina Selatan gitu. Nah, ditambah lagi Laut Cina Selatan. Jadi klaim harus mereka hati-hati. belum mencabut klaim mereka terhadap Laut Cina Di buku Selatan. sekolah nggak dihapus. Masih Pak ya. Masih ada. Nah, ini harus hati-hati lah. Ya. Kalau enggak, ya kita nggak tahu lah. Tapi ini pernah dibahas juga Pak di DPD RI terkait Pernah, ya, kita keamanan bahas. wilayah perbatasan Iya, gitu. selalu kita bahas itu. Dan di sana harus terus diperkuat. Ya. Ya. Fasilitas kesehatannya, pendidikannya harus terus diperkuat. Kalau enggak, ya kasihan mereka ya. Tapi kalau Bapak menilai di Natuna sekarang Pak, ini udah cukup baik atau apa yang perlu ditambah di sana Pak? Gitu. Pertama, fasilitas pendidikan Ya. harus terus ditambah ya. Dan kabarnya universitas negeri di Provinsi Kepri yang namanya Universitas Maritim Raja Ali Haji, itu juga sudah kerjasama di Natuna dan akan melakukan pendidikan di sana ya. Kemudian UMKM harus dibantu, usaha-usaha perkebunan, pertanian harus terus dikembangkan, beasiswa untuk anak-anak sekolah, dan yang terpenting juga fasilitas kesehatan. Di sana rumah sakitnya harus dilengkapi, harus perbanyak peralatan-peralatannya ya. Terus menerus lah. Sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Jarang orang yang bisa tahan 1 bulan, 2 bulan dulu. Sekarang sudah oke lah. Akhirnya sudah cukup baik sekarang Pak ya? Sudah lebih baik lah. Lebih baik. Nah, Pak, seperti yang kita tahu Pak, wilayah Kepulauan Kepri sendiri kan luasnya itu lebih besar lautan daripada pulaunya sendiri. 90% lautan. 90% lautan. Ini potensi apa yang mungkin bisa digarap Pak di Kepri terkait maritim ya? Perikanan ya. Perikanan harus terus menerus. Kemudian juga sumber minyak, gas alam dari bawah laut. Itu peluang-peluang yang harus terus digali ya. Dan kita bersyukur karena hasil-hasil laut kita mudah menjualnya. Kita dekat dengan Singapura, dengan Hong Kong pun tak begitu jauh ya. Banyak kapal-kapal Hong Kong membeli ikan ke tempat-tempat, ke Natuna, ke Anambas ya. Mereka beli ikan langsung. Tapi di wilayah Kepri sendiri yang potensi maritim yang cukup besar itu wilayah mana Pak menurut Bapak? Natuna. Anambas, Karimun juga besar. Lingga juga besar, tapi belum tergarap lah. Artinya kalau kita bicara kemajuan ekonomi Pak, Bapak sudah turun dari situ juga beberapa wilayah, hampir semua Pak ya di Kepulauan Riau. Ini yang mungkin cukup agak tertinggal Pak. Ini wilayah kabupaten mana misalnya Pak? Anambas misalnya ya, masih perlu ditingkatkan lagi. Lingga ya, potensinya besar, baik potensi di daratan maupun di lautan, termasuk potensi wisatanya ya, besar sekali. Nah itu perlu ditingkatkan. Karimun juga masih perlu ditingkatkan, walaupun ada tambang di sana, tambang timah dan lain-lainnya. Jadi potensi alamnya besar ya. Karena itu pernah pada tahun 2008, 2009 pertumbuhan ekonomi di Kepri itu bisa sampai 7%. 7%. Sama dengan Kalimantan Timur. Tapi karena hal-hal lain, penduduk lebih banyak, menurun. Sekarang hanya tinggal 5% ya, pertumbuhan ekonomi di Kepri ya. Nah ini harus digesa terus. Harus digesa dan
Ya kita realistis aja lah. Ya. Mana-mana yang perlu dipercepat ya. Baik Pak. Ini sedikit Pak mengenai pertanahan di Pulau Iya. Rempang Pak ini. Pak Ismet, kita masih punya PR masalah pertanahan di Rempang. Apa yang dapat DPD perjuangkan Pak untuk menemukan jalan dan keadilan bagi masyarakat mungkin di Pulau Rempang Pak? Iya, di Pulau Rempang itu kalau saya sampaikan korban campur tangan pusat ya, yang terlalu jauh ya. Terlalu jauh Pak Terlalu ya? jauh ya. Tidak melihat kenyataan sesungguhnya, karakteristik masyarakat di Rempang yang sudah ada di situ sejak sebelum kemerdekaan. Ya. Sudah ada itu. Nah, kenapa mereka mesti pergi dari Rempang? Padahal mereka setuju dengan adanya industri di situ. Ya. Mereka tidak menolak. Mestinya mereka diberikan tempat di situ. Jangan dimusuhi Ya. warga itu. Nah, inilah yang sedang kita bahas juga dengan kementerian terkait supaya ada kebijakan baru untuk Rempang ya. Mudah-mudahan bisa terwujud lah. Artinya sudah pernah dibahas juga Pak ya terkait Dibahas Pulau terus. Rempang Pak ya? Semua dibahas. Malah kalau Rempang kita bahasnya juga bersama-sama DPR. Ya. Karena kebetulan Rempang itu kan di bawah Badan Otorita Batam. Sekarang namanya Badan Pengusahaan Batam, BP Batam. Itu di bawah DPR, Ya. pengawasannya. Jadi kita bersama-sama DPR. Nah, kalau kita bicara untuk mendorong kemajuan ekonomi Pak Iya. di Kepulauan Riau sendiri, dan kita tahu Provinsi Kepri memiliki potensi maritim dan pariwisata yang Iya. sangat besar, dan ini upaya konkret apa saja Pak yang telah dilakukan atau yang pernah diusahakan untuk memastikan program-program pengembangan sektor-sektor ini seperti pembangunan infrastruktur, pelabuhan, bandara, dan promosi wisata, dan lain-lain Pak. Jadi memang PR ya, pekerjaan rumah dari pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten harus. Dan maaf Pak Ipis, kalau kita lihat di layar saat ini mungkin ada kegiatan reses ya Pak? Ini kunjungan kita ke salah satu pabrik pembuatan anjungan-anjungan minyak. Itu di Kepri Pak? Di Kepri, itu Iya. di Kabupaten Karimun. PT Saipem Indonesia, perusahaan asing. Ini kegiatan pas saat reses ya Pak ya? Ini sekali pada saat reses kita kunjungi juga beberapa objek-objek yang besar ya. Ini Di PT mempekerjakan sekitar 6.000 Ya. tenaga kerja Indonesia. Mungkin bisa lanjut lagi? Ini dengan rekan-rekan di DPD ini. Ini DPD, kegiatan di DPD dari, RI Pak ya? Dari provinsi-provinsi lain kita berdiskusi ya. Nah, ini dengan Pak Jimli. Ini di mana Pak? Ini dengan Menteri Agama kalau tidak salah nih. Baik. Selanjutnya Ini dengan dalam satu seminar lah. di Jakarta Pak ya? Ini enggak waktu Musrenbang. Oh, di Musrembang. Musrenbang Provinsi Kepri Baik. minggu lalu. Minggu lalu Pak ya? Dengan Kapolda yang baru tuh. Ini di salah satu ini program Sosialisasi 4 pilar MPR Baik. di Batam. Di Batam. Kalau yang ini Pak? Ini di salah satu reses di Karimun. Reses juga di Karimun. Di Baik. Karimun ya. Mungkin bisa dijelasin Pak, selama menjabat sebagai DPD RI, mungkin udah berapa kali reses nih Pak? Gitu. Dari sejak pelantikan sebagai anggota DPD, kalau tidak salah sudah 72 kali. 72 titik. titik. Ya. Itu di seluruh wilayah Kepulauan Riau Pak? Seluruh wilayah Kepri. Walaupun belum semuanya. Ya. Karena masih terus berjalan kan. Jadi Karimun sebagian sudah, Batam sebagian sudah, Tanjung Pinang, Bintan, Lingga. Yang masih belum Anambas dan Natuna.
Dan itu wilayah kita. Ya. Mudah-mudahan lah dalam beberapa bulan ke depan semuanya sudah bisa di-cover. Baik. Dan terus dari tahun ke tahun terus mendapatkan aspirasi masyarakat dari seluruh warga Seluruh warga Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Baik Pak, kita mungkin bahas lagi terkait mendorong kemajuan ekonomi Pak Ya. di Kepulauan Riau. Nah mungkin tadi mengenai potensi Kepulauan Riau yang cukup besar, terutama di maritim Pak. Dan sebagai provinsi perbatasan dan daerah dengan karakteristik kepulauan, Kepri menghadapi tantangan unik dalam konektivitas dan juga ini masalah logistik Pak gitu. Bagaimana DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ya? DPD RI Pak ya, maaf. DPD RI pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau di Kepri Pak gitu. Ya itu memang kuncinya. Itu kuncinya dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi harus mengatasi itu dengan meningkatkan sumber dana, pendapatan daerah untuk terus-menerus bisa mengatasi konektivitas itu. Tanpa konektivitas yang baik, itu akan menjadi malapetaka bagi kita. Dan ini diperlukan undang-undang. Ya, negara perlu campur tangan dalam hal ini. Karena negara menguasai semua hasil-hasil alam ya, yang kemudian dibagi kan. Nah kita akan negosiasi lagi dengan pusat nanti supaya tambah dong untuk Kepri, berikan undang-undang khusus sebab mengelola kepulauan itu susah, berat. Bayangkan ya, sampai sekarang masih ada ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit di Natuna, tapi karena kelahirannya sungsang, dia tidak bisa ditangani oleh bidan-bidan di situ, sehingga harus dibawa ke mana? Artinya akses kesehatan yang masih susah Pak ya? Kalau dia dibawa ke Tanjung Pinang, 38 jam. Terlalu jauh Pak ya? Sudah lewat. Akhirnya dibawa ke Pontianak, 18 jam. Dan masih banyak yang meninggal. Itu menyedihkan sekali. Fasilitas kesehatan harus ditambah terus. Kemudian sarana-sarana angkutan laut harus ditambah, baik melalui kapal laut maupun pesawat terbang. Sebab kita bangun juga lapangan terbang. Lapangan terbang perintis dibangun di... Kayak di Natuna seperti udah ada Pak ya? Di Natuna sudah ada. Di Anambas pun sudah ada. Di Dabo ya? Di Anambas, Dabo di Lingga. Dabo Lingga. Ya, ada sudah ada itu. Meskipun dengan kapal kecil, pesawat kecil. Sudah ada. Itu lumayan lah. Tinggal diperbesar lah. Landasan yang diperbesar. Begitu juga Karimun, sudah ada landasan pesawat terbang, tinggal diperbesar saja. Jadi sektor perhubungan dan lapangan kerja buat masyarakat. Pemerintah daerah perlu menyediakan bantuan-bantuan kapal-kapal penangkap ikan. Ya. Yang 2 JT maupun 5 JT supaya mereka terus bisa bekerja menangkap ikan. Itu perlu, ya. Itu sangat perlu. Mungkin kita singgung sedikit Pak terkait mendorong kemajuan ekonomi masyarakat Kepri Pak. Ini kan banyak pelaku usaha di Kepri khususnya UMKM. Ini masih menghadapi kendala dalam akses permodalan dan pemasaran. Mungkin langkah apa saja yang bisa diambil Pak? Gitu. Ya bantuan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus menyediakan bantuan-bantuan yang ringan ya. Kalau bisa tanpa bunga, kalaupun dengan bunganya harus seringan mungkin. Ya. Kalau nggak begitu sulit. Mungkin subsidi dan Pak ya? Dengan subsidi, harus dengan subsidi. Dan pemerintah juga mengupayakan penampungan hasil-hasil produknya. Artinya bantu pemasaran gitu Pak ya? Pemasaran juga diberikan sarana-sarananya. Misalnya kalau ada kios-kios yang diberikan subsidi ya, untuk UMKM. Nah itulah yang harus terus-menerus tak boleh berhenti. Itu kewajiban negara untuk menghidupkan rakyatnya ya. Memberikan rakyatnya pekerjaan,
dan mengentaskan kemiskinan. Sekolah-sekolah perlu terus dibangun dan fasilitas kesehatan. Fasilitas Ya. kesehatan ya. Artinya lebih banyak Pak ya? Harus lebih banyak, Lebih banyak. dan harus merata ke seluruh masyarakat, ya, Baik. seluruh wilayah. Oke Pak, selain mendorong kemajuan ekonomi, ini yang salah satu faktor terpenting adalah sumber daya manusianya sendiri Pak. Nah, kualitas pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi kemajuan suatu daerah. Ya. Ini bagaimana DPD RI mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi anggaran dan program-program ini yang menyangkut kualitas sumber daya manusia Pak. Gitu. Jadi temuan-temuan dari masyarakat itu kita bahas di pusat, ya. Sebab mungkin di daerah lain, di provinsi lain, Ya. mungkin ada yang sama. Jadi kita sampaikan kepada menteri terkait. Kita bahas dengan menteri terkait. Kita panggil menterinya. Kita bahas. Dan bila diperlukan, kita sampaikan ke presiden. Ya. Bisa diperlukan kebijakan-kebijakan khusus. Kita sampaikan kepada presiden. Supaya ada kebijakan secara nasional, ya. Untuk UMKM misalnya. Ya. Untuk fasilitas kesehatan, untuk pendidikan, ya. Nah, begitulah. Jadi kita mendorong supaya pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan juga tepat sasaran, ya. Dan cepat diambilnya. Jadi tidak perlu warga kebingungan lagi nanti. Jadi itulah kita bersyukur pemerintah Indonesia, negara Republik ini mendirikan 2 lembaga. Ya. Ada DPR yang sudah lama berjalan, dan ada DPD Ya. yang umurnya kurang lebih 20 tahun. Kedua lembaga ini kan sebagai lembaga perwakilan rakyat menampung aspirasi masyarakat. Benar. Supaya program-program pemerintah tepat sasaran. Ya. Bisa mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan mutu pendidikan. Itu kira-kira. Baik, Pak Ismet, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Mungkin segmen ketiga kita akan bahas sedikit Pak mengenai reformasi birokrasi Baik. sekarang. Baik, Mr. Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan.
Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Baik, bersama Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus Ismet Abdullah mencari jalan keluar dan mendorong kemajuan Provinsi Kepulauan Riau dari ibu kota. Kita masuk di segmen ketiga dan Pak Ismet, kita lanjut lagi bincang kita Pak di segmen ketiga ini Pak. Mungkin terkait reformasi birokrasi Pak. Bagaimana Bapak melihat reformasi birokrasi di Indonesia saat ini Pak? Gitu. Ya buat birokrasi. Karena saya juga pernah menjadi birokrat, pernah memimpin Badan Otorita Batam, pernah memimpin daerah, sebagai kepala daerah. Jadi memang birokrasi harus berbenah diri. Kalau enggak, bahaya buat negeri kita ini. Birokrasi harus lebih canggih, lebih profesional, lebih membela rakyat. Jangan menjadikan rakyat sebagai sapi perahan, percepat urusan-urusan perizinan dan sebagainya. Dia harus menjadi birokrasi yang membanggakan. Karena disitulah tulang punggung keberhasilan negara kita. Negara yang berhasil adalah negara yang ditopang oleh birokrat yang mumpuni, yang canggih, yang membela rakyatnya, yang tidak mempersulit rakyat. Nah itu harus dibuktikan. Kalau nggak begitu, kacau nanti. Artinya rakyat jangan dipersusah Pak ya? Dipersulit. Jangan dipersulit gitu Pak ya? Betul. Sampai rakyat nggak tahu harus mengurus kemana. Birokrasi yang canggih adalah yang membela rakyat. Yang membela rakyat. Itu artinya kepentingan rakyat nomor satu Pak nomor ya? satu, itulah. Itu aja lah. Baik, nah kalau kita bicara Pak, kontribusi dari Provinsi Kepulauan Riau ini Pak terhadap pembangunan nasional, itu seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya kita tidak sampai, nggak usah bicara angka-angka dulu. Tapi dari Batam saja ada sekitar lebih dari 2.000 industri manufaktur yang besar-besar ya. Dan Batam sekarang menjadi pusat industri perkapalan. Baik. Jadi bukan lagi di Jawa Tengah, di Jawa Timur, industri perkapalan pusatnya. Shipyard ya Pak Shipyard. Itu di Batam. Bikin kapal apa aja bisa di sini. Kalau dulu kan
Kita mau pesan kapal mesti ke Eropa. Ya, Sekarang cukup di Batam. cukup di Batam. Cukup di Batam. Belum lagi dari lautan. Ikannya banyak. Hasil-hasil minyaknya, gas bumi juga masih ada. Perkebunan juga walaupun pulaunya kecil-kecil tapi ada hasil-hasil kebunnya. Artinya kontribusi Kepri ini cukup besar, Cukup Pak, ya? besar. Apa mau diambil asing? Makanya kita harus jaga dong. Untuk menjaga kan perlu konektivitas, perlu sarana lautan yang armada transportasi laut yang cukup. Ya. Pernah kejadian kita ada terjadi kebakaran di Natuna. Kebakaran, kita mau pinjam helikopter dari perusahaan minyak. Ya. Dia baru kasih izin seminggu kemudian. Seminggu baru Apinya sudah habis. udah kebakar semua Udah mungkin, Pak. kebakar. Tidak ada armada kita, nggak ada sama sekali. Baik. Itu menyedihkan. Pokoknya harus sungguh-sungguh lah pemerintah. Cepat-cepat undang-undang provinsi kepulauan Disahkan. diterbitkan. Diterbitkan. Ya. Supaya negara memberi perhatian khusus untuk mengelola pulau-pulau yang jauh-jauh itu. Karena potensi kita bukan main-main juga, Pak, ya. Dan itu bertetangga dengan negara-negara luar. Baik. Natuna, Anambas. Kalau Kepri ya sudahlah, memang berhadapan dengan Artinya Singapura. industri, pariwisata, pariwisata sumber daya juga. alam juga. Pariwisata sudah meningkat sekarang. Ya. Tinggal belum, masih di bawah Bali lah. Baik. Baik, Pak. Terakhir nih, Pak. Kedepannya apa harapan terbesar Pak Ismet untuk kemajuan Provinsi Kepri dan bagaimana DPD RI akan terus berjuang untuk merealisasikan ini di tingkat pemerintah pusat, Pak? Seperti apa? Silakan. Ya, DPD tentu akan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat menjadi hal yang utama ya bagi DPD sebagai Dewan Perwakilan Daerah. DPD tidak lain adalah menginginkan masyarakat yang sejahtera di seluruh wilayah Indonesia. Sejahtera, makmur, anak-anaknya bisa sekolah dengan baik karena sarana pendidikan ada. Jadi kita selalu mengutamakan hal-hal itu ya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan program-program yang berkaitan dengan itu tentunya harus diwujudkan oleh pemerintah. Pariwisatanya macam-macam yang menarik bagi satu daerah harus diwujudkan lah. Jadi jangan sampai ikon Welcome to Batam dicabut. Baik. Malah itu sudah menjadi ikon Batam. Sudah terkenal cukup lama. Sudah Pak, terkenal, jangan dicabut. Kalau mau dirubah ya ditinggikan aja. Baik. Nah itu saran ya. Berdasarkan masukan dari masyarakat. Ya. Kita reses, masyarakat minta itu. Itu ikon dari Batam. Itu kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak, untuk waktunya hari ini. Ya. Dan saya doakan Bapak Terima sehat kasih. selalu dan semangat terus, Pak, memperjuangkan aspirasi masyarakat Kepri Ya. di pemerintahan pusat. Baik, Misa Batam TV, demikian bincang-bincang kita kali ini bersama Ismet Abdullah mencari jalan keluar dan mendorong kemajuan Provinsi Kepri di pemerintah pusat. Akhir kata, saya Herman Syarif, serta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, inspirasi Kepri.